Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Suci Agislam Lubis dengan NIM E1125102 dari program studi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Metode EQFACE dan Predictable Component Analysis pada Sistem Pengenalan Wajah atau Face Unlock. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ilmu aljabar linear yang kita pelajari ternyata benar-benar hidup dan bekerja di balik teknologi yang kita gunakan setiap hari. Baik, kita akan mulai dari pendahuluan. Coba kita bayangkan, setiap pagi hampir semua dari kita membuka smartphone hanya dengan menatap layarnya, dan dalam hitungan detik kunci terbuka. Itulah Face Unlock. Terlihat sangat sederhana, bukan? Tapi ternyata di balik kemudahan itu tersimpan serangkaian komputasi matematis yang sangat kompleks. Masalahnya begini, gambar digital pada dasarnya adalah matris angka yang sangat besar. Bayangkan, satu foto wajah berukuran 100 kali 1 piksel, itu berarti ada 10.000 titik data dalam satu gambar saja. Kalau kita membandingkan wajah satu persatu secara langsung, piksel demi piksel, maka ada dua masalah besar. Pertama, kebutuhan memori dan komputasi yang sangat besar. Kedua, sistem akan sangat sensitif terhadap perubahan kecil seperti perubahan cahaya, sudut pandang, atau bahkan ekspresi wajah kita. Nah, untuk mengatasi kedua masalah ini, para ilmuwan komputer mengembangkan metode yang jauh lebih cerdas, yaitu metode EQFACE. Metode ini mereduksi dimensi data wajah secara masif dari ribuan dimensi menjadi hanya puluhan menggunakan PCA atau Principal Component Analysis yang sepenuhnya berlandaskan pada konsep-konsep aljabar linear. Sekarang kita masuk ke dasar teori. Ada 5 konsep utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah representasi gambar sebagai vektor. Dalam sistem komputer, gambar wajah yang berwarna dikonversi dulu menjadi format grayscale atau hitam putih. Lalu gambar berukuran 64 kali 64 piksel itu diratakan atau diflatten menjadi sebuah vektor panjang dengan 4096 elemen menjadi satu wajah yang sama dengan satu vektor di ruang berdimensi 4096.
Kedua adalah ruang vektor dan Euclidean. Semua vektor wajah ini hidup di dalam ruang Euclidean 4 dimensi ribuan. Jarak antar dua wajah diukur menggunakan norma Euclidean. Semakin kecil jaraknya, semakin mirip kedua wajah itu. Ketiga adalah matriks covariance dan eigenvalue. Dari seluruh kumpulan vektor wajah, kita hitung matriks covariance, matriks yang menggambarkan seberapa besar variasi data ke berbagai arah. Vektor-vektor eigen dari matriks covariance inilah yang disebut eigenvalues. Kalau divisualisasikan, eigenvalues terlihat seperti wajah hantu atau ghost face yang mempresentasikan pola umum dari semua wajah dalam dataset. Keempat adalah PC atau Principal Component Analysis. PCA memiliki eigenvalues terbaik yang menanggung variasi data paling besar, lalu memproyeksikan semua wajah ke dalam ruang berdimensi K yang jauh lebih kecil. Hasilnya disebut PCA scores atau koordinat ringkas. Dan yang kelima adalah SVM atau Support Vector Machine. SVM adalah algoritma klasifikasi yang mencari garis pemisah optimal antara kelas-kelas data. Dalam sistem ini, SVM dilatih menggunakan PCA scores tadi, lalu digunakan untuk mengenali wajah baru dan menentukan apakah ini pengguna yang terdaftar atau bukan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian implementasi. Sistem fast unlock ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan 4 pustaka utama. OpenCV untuk mengelola citra deteksi wajah, SyncLayer untuk PCA dan SVM, NumPy untuk operasi matriks, dan Joblib untuk menyimpan model yang sudah dilatih. Sistemnya terdiri dari 3 modul yang bekerja bersama-sama. Modul pertama yaitu FastPy, yaitu modul pengambilan data wajah. Ketika seseorang ingin mendaftar dirinya ke sistem, modul ini akan membuka kamera dan mendeteksi wajah secara otomatis menggunakan hard cascade classifier, lalu memotong dan menyimpan 100 sampel wajah ke dalam folder dataset pengguna. Pengguna diminta bergerak sedikit ke kiri, kanan, senyum supaya dataset bervariasi. Modul kedua adalah TryPy, yaitu modul pelatihan
Modul ini membaca semua gambar dari dataset, meratakannya menjadi vektor 4096 dimensi, lalu menjalankan PCA dengan 20 komponen utama. Selain itu, SEVM dengan kernel RBF dilatih menggunakan hasil PCA. Kedua, model ini kemudian disimpan ke disk dalam folder .pkl, siap digunakan kapan saja. Modul ketiga adalah interface PI, yaitu modul pengenalan secara real time. Inilah yang bekerja saat kita menggunakan face unlock sehari-hari. Modul ini terus membaca video dari kamera, mendeteksi wajah, memproyeksikan wajah baru ke ruang EGFace, lalu meminta CVM untuk memberikan prediksi beserta tingkat kepercayaannya. Jika confidence mencapai 80% atau lebih, sistem menampilkan akses diterima dengan kontak hijau. Kalau di bawah 80% ditampilkan unknown dengan kotak merah. Sekarang kita lihat bagaimana ketiga modul tadi bekerja secara berurutan dalam 3 sistem utama. Fase pertama adalah registrasi dan pembuatan dataset. Pengguna berdiri di depan kamera, lalu sistem secara otomatis akan mengambil 100 foto wajah dari berbagai variasi posisi dan ekspresi. Semua foto disimpan di folder dataset dengan nama user 0, user 1, dan seterusnya. Fase kedua adalah ekstraksi fitur dan pelatihan model. Semua gambar dari fase pertama dibaca dan diratakan menjadi vektor. Lalu PCA bekerja menghitung mean, phase, matrice, covariance, dan mengekstra 20 hingga 50 EGFace terbaik. Kemudian SVM dilatih menggunakan koordinat PCA dari semua sampel wajah. Hasil pelatihan disimpan sebagai file modal. Fase ketiga adalah pengenalan wajah secara real time. Ini adalah fase yang berjalan setiap kali kita membuka kunci HP. Kamera menangkap wajah baru diproyeksikan ke ruang EGFace menggunakan model PCA yang sudah ada. SVM memberikan prediksi dan skor kepercayaan. Lalu sistem membuat keputusan akses diterima atau ditolak. Jadi ketika fase ini membentuk pipeline yang lengkap, kumpulan data, latih model, dan gunakan secara real time. Nah, setelah diimplementasikan, apa hasilnya?
Yang paling mencolok adalah keberhasilan reduksi dimensi. Data wajah yang awalnya memiliki 4096 dimensi berhasil dikompres menjadi hanya 20 hingga 50 komponen utama. Itu berarti lebih dari 99% dimensi dieliminasi. Namun informasi penting untuk membedakan identitas pengguna tetap terjaga. Ini membuktikan bahwa meskipun data wajah tampak sangat besar, sebenarnya informasinya terkonsentrasi di ruang yang jauh lebih kecil. Dari segi kecepatan, berkat PCA, SMV tidak perlu bekerja di ruang 4096 dimensi. Klasifikasi bisa dilakukan dalam hitungan milidetik per frame, sehingga pengenalan wajah secara real-time menjadi mungkin dilakukan bahkan di perangkat komputasi standar. Sistem juga mampu mengklasifikasikan pengguna yang terdaftar dengan akurasi yang baik pada kondisi pencahayaan dan posisi yang terkontrol. Dengan threshold confidence sebesar 80%, namun kita harus jujur tentang keterbatasannya. Sistem ini cukup sensitif terhadap perubahan pencahayaan yang ekstrim. Orientasi wajah dari samping juga sulit ditangani, dan jika dataset terlalu kecil atau kurang bervariasi, model bisa mengalami overfitting. Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong pengembangan metode yang lebih canggih seperti depth learning. Dari seluruh pembahasan tadi, ada 4 kesimpulan utama yang dapat saya tarik. Yang pertama, algebra linear adalah fondasi yang tak tergantikan dalam sistem pengenalan wajah biometrik modern. Tanpa vektorisasi, dekomposisi matriks, dan ekstraksi nilai EGI, sistem seperti face unlock tidak akan bisa berjalan efisien. Kedua, metode EGI face terbukti sangat efektif dalam mereduksi dimensi data wajah dari 4096 dimensi menjadi hanya 20 hingga 50 komponen utama tanpa kehilangan karakteristik pembedaan yang esensial. Ketiga, kombinasi PCA dan SVIM menghasilkan sistem yang cerdas, efisien, dan mampu beroperasi secara real-time dengan parameter kepercayaan yang dapat diukur dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Keempat, implementasi dalam Python
dengan OpenCV, Skillr, dan NumPy. Membuktikan bahwa konsep matematis yang abstrak sekalipun dapat diwujudkan menjadi aplikasi yang nyata dan fungsional. Untuk mengembangkan ke depan, ada 3 saran yang saya rekomendasikan. Yang pertama, yaitu menambahkan normalisasi pencahayaan sebelum ekstransaksi fitur agar sistem lebih tahan terhadap variasi cahaya. Kedua, mengeksplorasi LDA atau Linear Discriminant Analysis yang bersifat supervised untuk meningkatkan kemampuan diskriminasi antara individu dan ketiga, integrasikan model deep learning berbasis CNN untuk meningkatkan akurasi yang signifikan, meskipun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan mode EGFAST dan VCA pada sistem fase analog. Melalui makalah ini, saya berharap kita semua semakin menyadari bahwa aljabar linear bukan hanya sekedar kumpulan rumus di atas kertas. Ia hidup dan bekerja nyata dalam perangkat yang kita genggam setiap hari. Saya menyadari bahwa penelitian dan implementasi ini masih memiliki banyak ruang untuk dikembangkan. Oleh karena itu, masukan dari Bapak, dosen, dan teman-teman sangat saya harapkan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini tidak hanya menjawab rasa penasaran kita tentang teknologi fast unlock, tetapi memicu semangat kita bersama, khususnya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Halu Oleo, untuk terus mengeksplorasi keindahan penerapan matematika dalam dunia teknologi masa depan. Atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, besok pagi ketika kita membuka smartphone kita masing-masing menggunakan wajah, mari kita ingat kembali bahwa di balik kemudahan itu ada ribuan matris dan vektor eigen yang sedang bekerja dan keras demi menjaga keamanan perangkat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui makalah ini, saya berharap kita semua semakin menyadari bahwa aljabar linear bukan sekedar kumpulan rumus di atas kertas. Ia hidup dan bekerja nyata di dalam perangkat yang kita genggam setiap hari. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya miliknya. Dan keterbatasan model ini adalah ruang bagi kita untuk belajar. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.